Ketakutan terbesar manusia seringkali bukan kegagalan, bukan kemiskinan, bukan juga penolakan tapi kesepian. Perasaan ditinggalkan, perasaan tidak dipilih, perasaan tidak dianggap penting. Seolah-olah ketika tidak ada siapapun di samping kita, nilai diri kita ikut menghilang. Seolah-olah keberadaan kita harus disaksikan agar terasa nyata. Kita tumbuh dalam dunia yang memuja kebersamaan, memuja pengakuan Memuya Suriton. Dari kecil kita diajarkan untuk diterima, untuk cocok, untuk tidak berbeda. Maka tidak heran ketika kita dewasa, kita takut berjalan sendiri, takut jika pesan kita tidak dibalas, takut jika kehadiran kita tidak dicari, takut jika suatu hari kita benar-benar harus menghadapi hidup tanpa tepuk tangan siapapun. Tapi pernahkah kamu bertanya, mengapa sendiri terasa begitu menakutkan? Bukan karena sunyi itu menyakitkan, tapi karena saat sunyi datang, tidak ada lagi. Tidak ada lagi suara luar yang menenggelamkan suara dalam. Dan disitulah kita mulai berhadapan dengan diri sendiri, dengan pikiran yang selama ini kita hindari, dengan luka yang belum selesai, dengan pertanyaan yang belum berani kita jawab. Sendiri memaksa kita melihat siapa diri kita tanpa topeng sosial, tanpa peran, tanpa validasi. Banyak orang berkata mereka kuat, tapi kekuatan macam apa yang runtuh hanya karena ditinggal? Banyak orang berkata mereka tidak peduli, tapi mengapa satu sikap dingin saja bisa membuat hati mereka kacau? Itu bukan salah, itu manusiawi. Namun disitulah letak latihannya. Epictetus pernah mengingatkan bahwa ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada yang tidak. Kita tidak bisa mengendalikan siapa yang memilih tinggal atau pergi. Kita tidak bisa memaksa orang untuk memahami kita. Kita tidak bisa menahan perubahan. Tapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita memaknai semuanya. Dan ketika kamu mulai benar-benar memahami itu, rasa takut perlahan kehilangan kekuatannya sendiri. Bukan berarti tidak berharga. Sendiri bukan berarti gagal. Sendiri bukan berarti kalah. Kadang justru disitulah kamu berhenti hidup sebagai bayangan orang lain dan mulai berdiri sebagai dirimu sendiri. Coba perhatikan, ketika kamu takut sendiri, kamu akan melakukan apa saja agar tidak ditinggal. Kamu menoleransi yang seharusnya tidak perlu ditoleransi. Kamu menjelaskan diri secara berlebihan. Kamu mengecilkan standar. Kamu mengorbankan prinsip. Semua demi satu hal, agar tidak sendirian. Dan ironisnya, semakin kamu takut sendiri, semakin kamu kehilangan dirimu sendiri. Kesendirian sebenarnya bukan hukuman. Ia adalah ruang. Ruang untuk membangun ulang fondasi. Ruang untuk bertanya, jika tidak ada yang menontonku, siapa aku? Ruang untuk menyadari bahwa harga diri tidak lahir dari perhatian, tapi dari integritas, dari kemampuan untuk tetap utuh, bahkan ketika tidak ada yang memuji. Marcus Aurelius menulis dalam refleksi pribadinya, bahwa pikiran kita mampu mengubah cara kita merasakan sesuatu. Artinya, rasa sepi itu sendiri netral, yang membuatnya menyakitkan adalah cerita yang kita tempelkan padanya. Kita berkata, aku sendirian, berarti aku tidak diinginkan. Padahal bisa saja kebenarannya adalah, aku sendirian, berarti aku sedang diberi ruang untuk bertumbuh. Bayangkan seseorang yang benar-benar nyaman dengan dirinya. Ia tidak panik ketika pesan tidak dibalas. Ia tidak goyah ketika tidak diundang. Ia tidak kehilangan arah ketika harus berjalan sendiri. Karena ia tidak punya perasaan, tapi karena ia tidak menggantungkan identitasnya pada keberadaan orang lain. Ia tahu siapa dirinya, bahkan tanpa saksi, dan orang seperti itu sulit dikalahkan. Karena ancaman terbesar dalam hidup seringkali adalah kehilangan. Kehilangan pasangan, kehilangan teman, kehilangan status, kehilangan pengakuan. Tapi jika tidak lagi takut sendiri, apalagi yang bisa digunakan dunia untuk menakutimu? Jika kamu sudah berdamai dengan kemungkinan ditinggal, maka kamu tidak mudah dikendalikan. Kamu tidak mudah dimanipulasi. Kamu tidak mudah dipaksa menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Sendiri bukan berarti menutup diri dari dunia. Bukan berarti menolak hubungan. Bukan berarti antisosial. Sendiri adalah kemampuan untuk tetap stabil, bahkan ketika hubungan berubah. Ia adalah fondasi, bukan benteng. Kamu tetap bisa mencintai, tetap bisa peduli, tetap bisa hadir. Tapi kamu tidak lagi bergantung. Ada perbedaan besar antara memilih sendiri dan ditinggalkan. Ketika kamu memilih sendiri untuk sementara waktu, kamu sedang menguatkan akar. Kamu sedang belajar menikmati keheningan tanpa merasa kosong. Kamu sedang membangun hubungan paling penting dalam hidupmu. Hubungan dengan dirimu sendiri. Dan ketika hubungan itu kuat, dunia tidak lagi terasa mengancam.
Mungkin hari ini kamu masih takut. Takut jika suatu saat semua orang pergi. Takut jika tidak ada yang memahami. Takut jika harus menghadapi malam-malam panjang sendirian. Tapi, coba ubah sudut pandangmu. Bagaimana jika malam itu bukan ujian untuk menghancurkanmu, melainkan latihan untuk membentukmu? Bagaimana jika kesendirian bukan tanda bahwa kamu ditolak, tapi tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan? Karena pada akhirnya, orang yang tidak takut sendiri adalah orang yang bebas. Bebas untuk berkata tidak. Bebas untuk pergi dari yang merendahkan. Bebas untuk menunggu yang tepat tanpa panik. Bebas untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa tawar-menawar. Dan kebebasan seperti itu tidak bisa dikalahkan. Jadi, mungkin masalahnya bukan pada kesendiriannya. Mungkin yang perlu kita ubah adalah cara kita melihatnya. Sendiri bukan berarti lemah. Sendiri adalah awal dari kedaulatan. Saat kamu mampu duduk dalam sunyi tanpa merasa hancur. Saat kamu bisa berdiri tanpa bergantung. Saat kamu tetap utuh meski tidak dipilih, disitulah kamu mulai memahami satu hal penting. Kekuatan sejati tidak lahir dari keramaian, tapi dari keberanian untuk tetap tegak meski sendirian. Ketakutan itu jarang berdiri sendiri. Ia selalu punya akar, dan jika kita cukup jujur untuk melihat ke dalam, seringkali akar itu adalah ketergantungan emosional. Bukan cinta, bukan kepedulian, tapi ketergantungan. Sebuah kondisi di mana perasaan kita, harga diri kita, bahkan rasa aman kita, dititipkan pada orang lain. Kita bilang kita takut kehilangan seseorang, tapi sebenarnya yang kita takuti adalah kehilangan perasaan dibutuhkan, kehilangan rasa dianggap penting, kehilangan tempat bersandar. Kita tidak takut pada kesendirian itu sendiri. Kita takut pada kekosongan yang muncul ketika tidak ada lagi yang memvalidasi keberadaan kita. Ketergantungan emosional membuat kita percaya bahwa kebahagiaan datang dari luar, dari perhatian, dari pesan yang dibalas cepat, dari panggilan yang rutin, dari kehadiran yang konsisten. Dan saat semua itu terganggu sedikit saja, hati kita ikat, goyah, pikiran mulai menciptakan skenario terburuk. Kita menjadi cemas, gelisah, tidak tenang, seolah-olah hidup kita berada di tangan orang lain. Disitulah letak bahayanya, karena saat kamu menggantungkan stabilitas batinmu pada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kamu kendalikan, kamu sedang menyerahkan kendali hidupmu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kamu berkata, "Aku tidak bisa tenang kalau dia berubah," itu artinya ketenanganmu bukan milikmu lagi. Stoikisme sejak awal mengingatkan tentang bahaya ini. Epictetus pernah menekankan bahwa penderitaan muncul ketika kita melekat pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Orang lain, perasaan mereka, keputusan mereka, kesetiaan mereka, semua itu bukan wilayah kekuasaan kita. Tapi ketergantungan emosional membuat kita bersikap seolah-olah itu adalah hak kita. Kita ingin memastikan orang tetap tinggal. Kita ingin memastikan mereka selalu peduli. Kita ingin memastikan mereka tidak berubah. Padahal perubahan adalah bagian alami dari hidup. Dan ketika perubahan itu datang, orang yang bergantung akan merasa dunia runtuh. Bukan karena perubahannya terlalu besar, tapi karena fondasinya terlalu rapuh. Ketergantungan emosional seringkali lahir dari rasa tidak cukup. Rasa bahwa kita tidak cukup menarik, tidak cukup pintar, tidak cukup berharga tanpa pengakuan orang lain. Maka setiap perhatian terasa seperti suntikan harga diri. Setiap pujian terasa seperti bukti eksistensi. Dan setiap jarak terasa seperti ancaman. Tanpa sadar, kita mulai bernegosiasi dengan standar diri. Kita mentoleransi sikap yang seharusnya tidak kita terima. Kita mengecilkan suara hati sendiri agar tidak membuat orang lain pergi. Kita menahan keinginan untuk jujur demi menjaga kedekatan. Semua dilakukan agar tidak kehilangan sumber rasa aman itu. Namun rasa aman yang bergantung pada orang lain tidak pernah benar-benar aman. Marcus Aurelius menulis bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita menguasai pikiran sendiri. Bukan menguasai orang lain, bukan mengatur dunia luar, tapi mengatur respons kita. Ketika kamu menyadari bahwa pikiranmu bisa memilih bagaimana menafsirkan sebuah jarak, kamu mulai mengambil kembali kendali yang dulu kamu serahkan ke ketergantungan. Emosional membuat kamu bereaksi berlebihan. Sedikit perubahan nada suara terasa seperti penolakan. Sedikit keterlambatan balasan terasa seperti pengabaian. Sedikit perbedaan sikap terasa seperti ancaman perpisahan. Kamu hidup dalam kewaspadaan konstan, dan hidup seperti itu melelahkan. Bandingkan dengan seseorang yang emosinya mandiri. Ia tetap peduli, tapi tidak panik. Ia mencintai, tapi tidak menggantungkan identitasnya pada cinta itu. Ia menikmati kebersamaan, tapi tidak takut jika suatu hari harus berjalan sendiri. Bukan karena ia tidak butuh orang lain,
tapi karena ia tidak menjadikan orang lain sebagai sumber nilai dirinya. Disitulah kebebasan mulai terasa. Ketika kamu tidak lagi menuntut orang lain untuk menjaga perasaanmu, kamu berhenti menjadi tawanan. Kamu tidak lagi mudah dimanipulasi dengan ancaman pergi. Kamu tidak lagi mudah dikendalikan dengan sikap tarik ulur. Kamu tidak lagi kehilangan arah hanya karena seseorang berubah. Ini bukan tentang menjadi dingin. Ini bukan tentang mematikan perasaan. Ini tentang memindahkan pusat gravitasi hidupmu kembali ke dalam diri. Tentang menyadari bahwa cinta adalah pilihan, bukan kebutuhan untuk bertahan hidup. Bahwa perhatian itu menyenangkan, tapi bukan oksigen. Akar ketakutan akan kesendirian selalu kembali pada satu pertanyaan. Apakah kamu merasa cukup tanpa ada yang menyaksikanmu? Jika jawabannya belum, maka pekerjaanmu bukan mencari lebih banyak orang, tapi membangun lebih banyak kedalaman dalam diri. Karena selama kamu masih bergantung, kamu akan selalu takut. Takut kehilangan, takut ditinggal, takut tidak dipilih. Tapi, ketika kamu mulai berdiri di atas kaki emosionalmu sendiri, sesuatu berubah. Kamu tidak lagi memohon untuk dipertahankan. Kamu tidak lagi panik ketika diuji jarak. Kamu tidak lagi mengejar untuk memastikan kamu tetap berarti. Kamu mulai sadar bahwa nilai dirimu tidak pernah berpindah tangan. Dan saat kesadaran itu tumbuh, ketakutan perlahan melemah. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena kamu menjadi lebih stabil. Dunia tetap berubah. Orang tetap datang dan pergi. Hubungan tetap mengalami pasang surut. Tapi pusatmu tidak. Ketergantungan emosional mungkin pernah membuatmu merasa aman. Tapi kemandirian emosional membuatmu benar-benar kuat. Dan dari situlah ketakutan kehilangan kuasanya. Ada fase dalam hidup yang tidak bisa kamu hindari. Fase ketika kamu merasa ditinggalkan, dijauhkan, diabaikan, tidak dijelaskan, tidak diperingatkan, tidak dipersiapkan. Tiba-tiba saja sikap berubah, nada bicara berbeda, kehangatan berkurang, dan kamu berdiri di situ, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ujian kehidupan jarang datang dalam bentuk kegagalan besar. Ia sering datang dalam bentuk jarak, dalam bentuk diam, dalam bentuk perubahan sikap yang tidak kamu kontrol. Dan disitulah reaksi pertamamu menentukan segalanya. Karena saat kamu merasa ditinggalkan, instingmu adalah mengejar. Saat kamu dijauhkan, instingmu adalah mendekat lebih keras. Saat kamu diabaikan, instingmu adalah membuktikan diri. Kamu ingin mengembalikan keadaan seperti semula. Kamu ingin memastikan kamu masih berarti. Kamu ingin memastikan kamu tidak benar-benar kehilangan. Namun justru disitulah hidup sedang mengujimu. Ujian ini bukan tentang orang lain. Bukan tentang apakah mereka akan kembali atau tidak. Ujian ini tentang satu hal. Apakah kamu tetap stabil ketika sesuatu di luar kendalimu berubah? Stoikisme sudah lama mengingatkan bahwa hidup tidak akan selalu mengikuti keinginan kita. Epictetus berbicara tentang dikotomi kendali, tentang membedakan mana yang berada dalam kuasa kita dan mana yang tidak. Keputusan orang lain untuk menjauh bukan dalam kuasamu. Cara mereka memperlakukanmu bukan dalam kuasamu, tapi responsmu selalu berada di tanganmu. Masalahnya, saat emosi mengambil alih, kita lupa prinsip itu. Kita panik, kita overthinking. Kita menciptakan narasi yang mungkin tidak pernah nyata. Aku kurang apa? Apa salahku? Kenapa berubah? Pikiran berputar tanpa henti, mencari kepastian di tempat yang tidak bisa memberi kepastian. Padahal, bisa jadi jarak itu bukan tentang kekuranganmu. Bisa jadi itu tentang perjalanan mereka, tentang fase hidup mereka, tentang keputusan yang tidak ada hubungannya dengan nilai dirimu. Tapi ketika kamu menggantungkan harga diri pada penerimaan orang lain, setiap perubahan terasa seperti vonis. Ditinggalkan melatihmu menghadapi kehilangan, dijauhkan melatihmu menghadapi ketidakpastian. Diabeg melatihmu menghadapi ego. Dan ketiganya punya tujuan yang sama, menguatkan pusatmu. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa gangguan bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian kita terhadapnya. Artinya, rasa sakit karena ditinggalkan tidak hanya berasal dari kepergian itu, tapi dari cerita yang kita bangun di kepala. Cerita bahwa kita tidak cukup, cerita bahwa kita gagal, cerita bahwa kita kalah. Padahal hidup tidak sedang mengalahkanmu, ia sedang membentukmu. Bayangkan jika setiap kali kamu dijauhkan, kamu tidak langsung bereaksi. Jika setiap kali kamu diabaikan, kamu tidak langsung membuktikan diri. Jika setiap kali kamu ditinggalkan, kamu tidak langsung mengejar. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sadar bahwa harga dirimu tidak bergantung pada keputusan orang lain. Itulah perbedaan antara reaksi dan respons. Reaksi lahir dari ketakutan.
Respons lahir dari kesadaran. Reaksi ingin mengendalikan hasil. Respons fokus pada mengendalikan diri. Dan hidup akan terus mengulang ujian yang sama sampai kamu lulus di bagian ini. Seringkali kita berpikir bahwa kemenangan adalah ketika seseorang kembali. Ketika mereka menyesal. Ketika mereka sadar nilai kita. Tapi itu bukan kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah ketika kamu tetap utuh. Bahkan jika mereka tidak pernah kembali. Karena saat kamu bisa berdiri tegak di tengah jarak, kamu tidak lagi mudah diguncang. Kamu tidak lagi menjadikan perhatian sebagai sumber energi utama. Kamu tidak lagi membiarkan sikap orang lain menentukan suasana hatimu sepanjang hari. Ujian kehidupan memang tidak nyaman. Ditinggalkan terasa menyakitkan. Dijauhkan terasa membingungkan. Diabaikan terasa merendahkan. Tapi justru di ruang-ruang tidak nyaman itu, mentalmu ditempa. Jika kamu selalu disambut, kamu tidak pernah belajar melepaskan. Jika kamu selalu diprioritaskan, kamu tidak pernah belajar berdiri sendiri. Jika kamu selalu dipahami, kamu tidak pernah belajar menerima bahwa tidak semua orang akan melihatmu dengan cara yang sama. Dan mungkin itu pelajaran yang paling penting. Hidup tidak menjanjikan kamu akan selalu ditemani. Tidak menjanjikan kamu akan selalu dipilih. Tapi hidup memberimu satu hal yang tidak bisa diambil siapapun. Kemampuan untuk memilih sikapmu sendiri. Saat kamu mulai melihat ditinggalkan sebagai latihan kehilangan, kamu menjadi lebih siap. Saat kamu melihat dijauhkan sebagai latihan jarak, kamu menjadi lebih tenang. Saat kamu melihat diabaikan sebagai latihan ego, kamu menjadi lebih dewasa. Dan perlahan kamu sadar, ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, ia untuk membebaskanmu dari ketergantungan. Karena orang yang sudah melewati fase ditinggalkan tanpa kehilangan dirinya, orang yang sudah melewati fase dijauhkan tanpa panik, orang yang sudah melewati fase diabaikan tanpa merendahkan diri, adalah orang yang sulit dikalahkan. Bukan karena hidupnya tanpa luka, tapi karena ia tidak lagi takut pada kemungkinan terburuk. Dan ketika kamu tidak lagi takut pada kemungkinan ditinggalkan, kamu berhenti hidup dalam kecemasan. Kamu berhenti mengejar validasi. Kamu berhenti memohon untuk dipilih. Kamu mulai berjalan dengan tenang, bukan karena semua orang akan tinggal, tapi karena kamu tahu, bahkan jika mereka pergi, kamu tetap punya dirimu sendiri. Ada jenis diam yang lahir dari ketakutan. Diam karena tidak berani. Diam karena takut kehilangan. Diam karena tidak ingin memperburuk keadaan. Tapi ada juga jenis diam yang jauh lebih kuat. Diam yang tidak lahir dari kelemahan melengkendari. Kendali. Diam yang bukan bentuk menyerah, melainkan bentuk kedaulatan. Tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua sikap perlu dibalas. Tidak semua tuduhan perlu dijelaskan. Namun ketika ego terusik, kita merasa harus bereaksi, harus membela diri, harus meluruskan semuanya. Saat itu juga, seolah-olah harga diri kita runtuh jika kita tidak segera berbicara. Padahal seringkali, semakin kamu terburu-buru menjelaskan, semakin kamu terlihat tidak tenang. Diam yang berdaulat bukan tentang menahan emosi sampai meledak, bukan tentang memendam luka tanpa penyelesaian. Diam yang berdaulat adalah keputusan sadar untuk tidak memberikan energimu pada hal-hal yang tidak pantas mendapatkannya. Itu adalah kemampuan untuk berkata dalam hati, aku tidak berutang reaksi pada siapapun. Banyak orang berbicara untuk memenangkan argumen. Orang yang berdaulat, diam untuk memenangkan diri sendiri. Ketika seseorang meragukanmu, kamu tidak langsung panik. Ketika seseorang memprovokasi, kamu tidak langsung terpancing. Ketika seseorang menjauh, kamu tidak langsung menuntut penjelasan. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu bahwa nilaimu tidak bergantung pada opini sesaat. Seneca pernah menulis bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan sementara. Ia datang cepat, membakar, lalu sering meninggalkan penyesalan. Diam yang berdaulat adalah jeda sebelum kegilaan itu mengambil alih. Ia memberi ruang antara peristiwa dan respons. Di ruang itulah kekuatan terbentuk. Seringkali kita takut diam karena kita merasa kehilangan kendali. Kita khawatir jika tidak segera membalas pesan, kita dianggap tidak peduli. Jika tidak segera menjelaskan, kita dianggap salah. Jika tidak segera bereaksi, kita dianggap kalah. Namun justru ketenangan dalam menahan respons menunjukkan bahwa kamu tidak dikendalikan oleh situasi. Diam yang lemah, penuh dengan kecemasan. Di luar terlihat tenang, tapi di dalam penuh ketakutan. Diam yang berdaulat tenang di luar dan stabil di dalam. Tidak ada perang batin yang kacau. Tidak ada kebutuhan mendesak untuk membuktikan diri. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita selalu punya kuasa atas pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita tidak langsung terprovokasi,
maka situasi tidak bisa menguasai kita. Itu sebabnya orang yang mampu menjaga pikirannya tetap jernih, tidak mudah diguncang oleh sikap orang lain. Bayangkan dua orang dalam situasi yang sama, dikritik. Yang satu langsung membalas panjang lebar, defensif, emosional. Yang lain mendengar, mempertimbangkan, lalu memilih apakah kritik itu layak ditanggapi atau tidak. Siapa yang terlihat lebih kuat? Siapa yang terlihat lebih stabil? Kekuatan bukan pada kerasnya suara, tapi pada terkendalinya diri. Diam yang berdaulat juga berarti kamu tidak selalu harus menjelaskan niatmu kepada semua orang. Tidak semua orang layak mendapatkan klarifikasi. Tidak semua orang datang dengan niat memahami. Kadang mereka hanya ingin melihat reaksimu. Dan ketika kamu tidak memberikannya, permainan itu selesai. Bukan berarti kamu tidak pernah berbicara. Justru sebaliknya, orang yang berdaulat berbicara ketika memang perlu, ketika prinsip dilanggar, ketika batas harus ditegaskan. Tapi ia tidak berbicara karena dorongan emosi sesaat. Ia berbicara dari tempat yang tenang, bukan dari tempat yang tersinggung. Ada kekuatan besar dalam jeda, dalam kemampuan menunggu sebelum merespons, dalam kemampuan membiarkan orang lain menunjukkan karakternya tanpa kamu perlu menginterupsi. Kadang dengan diam, kamu memberi ruang bagi kebenaran untuk terlihat dengan sendirinya. Diam yang berdaulat membuatmu sulit dimanipulasi. Orang tidak bisa lagi memancing reaksimu dengan sikap tarik ulur. Mereka tidak bisa mengendalikan suasana hatimu hanya dengan satu kalimat. Kamu tidak lagi menjadi tombol yang mudah ditekan. Dan ketika kamu tidak mudah ditekan, kamu tidak mudah dikalahkan. Karena banyak pertarungan dalam hidup sebenarnya tidak perlu dimenangkan. Banyak perdebatan tidak perlu diselesaikan. Banyak provokasi tidak perlu dilayani. Energi yang kamu hemat dari semua itu bisa kamu gunakan untuk membangun dirimu sendiri. Diam yang berdaulat adalah tanda bahwa kamu sudah tidak lagi lapar akan pembenaran. Kamu tidak lagi haus untuk selalu terlihat benar. Kamu tahu siapa dirimu. Dan itu cukup. Jika ada yang salah paham, kamu menilai apakah itu penting atau tidak. Jika tidak, kamu melangkah. Jika iya, kamu berbicara dengan tenang. Ketika kamu mampu memilih kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri, kamu sedang memegang kendali penuh atas dirimu. Itu bukan kelemahan. Itu disiplin. Itu kekuatan yang tidak berisik. Dan di dunia yang penuh reaksi impulsif, orang yang mampu diam dengan sadar terlihat berbeda. Lebih stabil, lebih dewasa, lebih sulit diguncang. Diamnya bukan kekosongan, tapi keteguhan. Bukan ketidakberdayaan, tapi keyakinan. Pada akhirnya, diam yang berdaulat adalah bukti bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat atau opini orang lain. Kamu bergerak dari pusat yang kokoh. Kamu merespons, bukan bereaksi. Kamu memilih, bukan terpancing. Dan ketika pilihanmu lahir dari ketenangan, bukan dari ketakutan, disitulah kamu benar-benar tidak bisa dikalahkan. Ada fase dalam hidup ketika dunia terasa menjauh. Percakapan berkurang. Undangan tidak lagi datang sesering dulu. Notifikasi tidak seramai biasanya. Dan di tengah perubahan itu, kamu dihadapkan pada satu ruang yang sering dihindari banyak orang. Kesendirian. Sebagian melihatnya sebagai hukuman. Sebagian lagi menganggapnya tanda bahwa mereka gagal mempertahankan sesuatu. Tapi ada sudut pandang lain yang jarang dipilih bahwa sendiri bukan akhir dari sesuatu, melainkan awal dari pertumbuhan. Karena pertumbuhan yang paling jujur jarang terjadi di tengah keramaian. Saat kamu sendirian, tidak ada peran yang harus tidak ada ekspektasi sosial yang perlu dipenuhi. Tidak ada tuntutan untuk terlihat baik-baik saja. Yang ada hanya kamu dan pikiranmu. Dan disitulah kamu mulai melihat dengan lebih jelas apa yang selama ini kamu kejar, apa yang kamu takutkan, dan siapa dirimu tanpa pengaruh siapapun. Kesendirian memaksa kita berhenti berlari. Ia memperlambat langkah yang terlalu sibuk mencari validasi. Ia membungkam kebisingan yang selama ini menutupi suara hati. Tiba-tiba kamu menyadari betapa banyak keputusan yang kamu ambil demi diterima, bukan demi bertumbuh. Tidak mudah menghadapi ruang seperti itu, karena di sana kamu tidak bisa menyalahkan siapapun, tidak bisa bersembunyi di balik kesibukan, tidak bisa mengalihkan perhatian dengan percakapan panjang. Kamu harus duduk bersama dirimu sendiri, lengkap dengan kekurangan, luka lama, dan pertanyaan yang belum terjawab. Namun justru disitulah kekuatan mulai terbentuk. Marcus Aurelius menulis refleksi pribadinya dalam kesunyian, bukan di tengah sorak-sorai. Ia tidak menunggu dunia tenang untuk menata pikirannya. Ia menciptakan ketenangan di dalam dirinya sendiri. Dari situ kita belajar bahwa kesendirian bukan kondisi yang harus ditakuti, melainkan ruang yang bisa dimanfaatkan. Sendiri memberi kamu kesempatan
untuk membangun fondasi yang tidak terlihat. Seperti akar pohon yang tumbuh dalam tanah yang gelap. Prosesnya sunyi, tidak dramatis, bahkan sering tak diperhatikan. Tapi tanpa akar yang kuat, pohon tidak akan bertahan saat badai datang. Banyak orang ingin terlihat kuat di luar, tapi tidak mau membangun kekuatan di dalam. Mereka ingin hubungan yang sehat, tapi tidak pernah belajar berdamai dengan diri sendiri. Mereka ingin dihargai, tapi tidak pernah benar-benar mengenal nilai dirinya. Kesendirian memberi kesempatan untuk memperbaiki semua itu. Di ruang sanye itu, kamu bisa bertanya tanpa tekanan. Apa yang benar-benar penting bagiku? Nilai apa yang ingin kupegang? Batas apa yang harus kutegaskan? Siapa yang ingin aku jadi tanpa harus menyenangkan siapapun? Jawaban-jawaban itu jarang muncul saat kamu sibuk mengejar perhatian. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita selalu bisa membentuk karakter kita. Dan karakter dibangun dalam latihan yang konsisten, seringkali dalam kesendirian. Sendiri adalah tempat latihan itu berlangsung. Di sana, kamu belajar menikmati waktu tanpa merasa kosong. Kamu belajar melakukan sesuatu bukan untuk dipuji, tapi karena itu memang baik untukmu. Kamu belajar menyelesaikan masalah tanpa perlu semua orang tahu. Kamu belajar menenangkan pikiran tanpa harus selalu berbagi cerita. Dan perlahan, rasa takut mulai berubah menjadi rasa cukup. Ketika kamu terbiasa sendirian, kamu tidak lagi panik saat suasana sepi. Kamu tidak lagi merasa nilai dirimu menurun hanya karena tidak ada yang memperhatikan. Kamu tidak lagi mengukur kebahagiaan dari seberapa ramai hidupmu. Kamu mulai merasakan stabilitas yang tidak tergantung pada keadaan. Ironisnya, saat kamu nyaman sendiri, hubunganmu dengan orang lain justru menjadi lebih sehat. Kamu tidak lagi datang dari rasa butuh, tapi dari rasa ingin berbagi. Kamu tidak lagi bertahan karena takut sepi, tapi karena memang memilih untuk tinggal. Kamu tidak lagi memaksakan koneksi, karena kamu tahu kamu baik-baik saja, bahkan tanpa itu. Sendiri sebagai tempat bertumbuh berarti kamu melihat kesunyian sebagai investasi, bukan kekurangan. Kamu menggunakan waktu itu untuk membaca, menulis, merenung, memperbaiki kebiasaan, memperkuat disiplin, hal-hal kecil yang tidak terlihat, tapi perlahan membentuk versi dirimu yang lebih kokoh. Dan saat suatu hari dunia kembali ramai, kamu tidak lagi datang sebagai orang yang rapuh. Kamu datang sebagai pribadi yang utuh, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah goyah, tidak mudah kehilangan arah hanya karena situasi berubah. Karena kamu tahu, bahkan jika semuanya pergi lagi, kamu masih punya tempat untuk kembali. Dirimu sendiri. Kesendirian tidak mencuri apapun darimu. Ia hanya menyingkirkan distraksi agar kamu bisa melihat dengan lebih jernih. Ia bukan musuh yang harus dilawan, melainkan ruang yang harus dimanfaatkan. Dan ketika kamu mulai melihatnya seperti itu, kamu tidak lagi takut berjalan sendiri. Kamu mengerti bahwa setiap langkah sunyi itu sedang membawamu lebih dekat pada versi dirimu yang lebih kuat. Bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tapi karena kamu telah bertumbuh cukup dalam untuk tidak lagi bergantung pada keramaian. Ada satu hal yang membuat manusia mudah dikendalikan. Ketakutan kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai. Kehilangan status. Kehilangan kenyamanan. Kehilangan pengakuan. Selama ada sesuatu yang terlalu kamu takuti untuk hilang, disitulah letak kelemahanmu. Ancaman hanya bekerja pada orang yang masih melekat. Coba perhatikan, bagaimana rasa takut itu memengaruhi keputusanmu. Kamu menahan diri untuk jujur karena takut ditinggal. Kamu menerima perlakuan yang tidak pantas karena takut sendirian. Kamu tetap tinggal di situasi yang merendahkan karena takut kehilangan stabilitas. Tanpa sadar, hidupmu mulai diatur oleh kemungkinan terburuk. Padahal kemungkinan kehilangan itu sendiri tidak pernah benar-benar bisa kamu hindari. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang terdengar keras, tapi membebaskan. Segala sesuatu yang kamu miliki pada dasarnya bukan milikmu selamanya. Epictetus mengingatkan bahwa orang-orang yang kita cintai, harta yang kita pegang, bahkan tubuh kita sendiri, adalah sesuatu yang dipinjamkan oleh kehidupan. Ketika kamu memahami itu, kamu mulai berhenti menggenggam terlalu erat. Bersiap kehilangan. Bukan berarti berharap buruk terjadi. Bukan berarti menjadi pesimis. Tapi berarti kamu sadar bahwa hidup selalu bergerak. Dan kamu tidak menggantungkan identitasmu pada apa yang bisa berubah sewaktu-waktu. Selama kamu berkata dalam hati, aku tidak bisa hidup tanpa ini, maka disitulah kamu bisa diancam. Karena dunia tahu titik lemahnya. Orang lain tahu bagaimana membuatmu takut. Sedikit ancaman pergi saja sudah cukup membuatmu menurunkan standar. Sedikit perubahan sikap saja sudah cukup membuatmu cemas.
Namun ketika kamu mulai berkata, jika itu harus pergi, aku akan tetap berdiri. Sesuatu berubah. Kamu tidak lagi berbicara dari posisi takut. Kamu tidak lagi bertahan dari posisi terdesak. Kamu tidak lagi mencintai dengan rasa panik. Kamu mencintai dengan sadar, tanpa menjadikan kehadiran orang lain sebagai penentu nilai dirimu. Seneca pernah menulis tentang latihan, membayangkan kehilangan, sebagai cara memperkuat mental. Bukan untuk membuat diri menderita sebelum waktunya, tapi untuk mengingatkan bahwa kita mampu bertahan, bahkan jika hal-hal yang kita sayangi tidak lagi ada. Latihan itu dikenal sebagai cara untuk mengurangi keterikatan berlebihan. Ketika kamu siap kehilangan, kamu berhenti hidup dalam kecemasan konstan. Kamu tidak lagi setiap hari memikirkan bagaimana mempertahankan semuanya. Kamu tahu bahwa apa yang memang untukmu akan bertahan selama ia seharusnya bertahan. Dan jika waktunya selesai, kamu tetap utuh. Kesiapan kehilangan membangun keberanian yang berbeda. Keberanian untuk berkata tidak, keberanian untuk pergi dari yang tidak sehat. Hebat untuk mempertahankan batas tanpa takut ditinggalkan. Karena kamu sudah menerima satu kemungkinan yang paling ditakuti banyak orang. Bahwa kamu bisa saja kehilangan. Dan kamu tetap baik-baik saja. Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, kamu tetap bisa mencintai dengan dalam, bekerja dengan sungguh-sungguh. Membangun dengan sepenuh hati, tapi kamu melakukannya tanpa rasa kepanikan, tanpa rasa menggantung, tanpa rasa seolah-olah hidupmu akan runtuh jika satu bagian hilang. Bayangkan seseorang yang tidak takut kehilangan jabatan. Ia tidak mudah ditekan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip. Bayangkan seseorang yang tidak takut kehilangan hubungan. Ia tidak mudah dimanipulasi dengan ancaman perpisahan. Bayangkan seseorang yang tidak takut kehilangan pengakuan. Ia tidak sibuk membuktikan diri pada semua orang. Orang seperti itu sulit diancam. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa hidup ini singkat dan terus berubah. Jika segala sesuatu memang sementara, maka melekat secara berlebihan hanya akan menambah kesadaran akan kefanaan, justru membuat kita lebih tenang, bukan lebih takut. Ketika kamu menerima bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup, kamu tidak lagi terkejut saat ia datang. Kamu mungkin tetap merasa sedih, tetap merasa kecewa, tetap merasa terluka. Tapi kamu tidak hancur, kamu tidak kehilangan arah, kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Karena pusatmu tidak berada di luar, kesiapan kehilangan adalah bentuk kebebasan tertinggi. Kamu tidak lagi bernegosiasi dengan nilai diri demi mempertahankan sesuatu. Kamu tidak lagi menggadaikan prinsip demi rasa aman sementara. Kamu berdiri dengan tenang, karena kamu tahu, bahkan jika yang terburuk terjadi, kamu tetap punya kendali atas sikapmu. Dan saat dunia melihat bahwa kamu tidak bisa diteka-tekuti dengan ancaman kehilangan, dunia kehilangan kuasanya atasmu. Bukan berarti kamu kebal terhadap rasa sakit, tapi kamu tidak lagi diperbudak oleh ketakutan. Kamu mencintai tanpa menggenggam. Kamu memiliki tanpa melekat. Kamu menikmati tanpa mencengkeram. Ketika kamu siap kehilangan, kamu tidak hidup dalam bayang-bayang. Kamu hidup dalam kesadaran penuh. Dan dari kesadaran itulah lahir ketenangan yang tidak mudah diguncang. Karena pada akhirnya, yang membuatmu lemah bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan ketakutan berlebihan terhadapnya. Dan saat ketakutan itu runtuh, tidak ada lagi yang bisa digunakan untuk mengancammu. Disitulah kamu menjadi benar-benar bebas. Ada satu pola yang jarang kita sadari. Semakin kita mengejar, semakin kita terlihat kekurangan. Semakin kita memaksa, semakin kita kehilangan kendali. Mengejar perhatian, mengejar pengakuan, mengejar cinta, mengejar posisi. Seolah-olah hidup adalah perlombaan yang harus dimenangkan dengan terus berlari ke arah orang lain. Padahal seringkali, yang perlu kita kejar bukan dunia di luar, tapi kekacauan di dalam. Mengejar lahir dari rasa tidak cukup, dari keyakinan tersembunyi bahwa kita harus membuktikan sesuatu agar layak diterima. Kita merasa harus lebih hadir, lebih terlihat, lebih terdengar, agar tidak dilupakan. Dan tanpa sadar, kita menempatkan diri pada posisi yang lemah, posisi yang selalu meminta. Setiap kali kamu mengejar seseorang yang menjauh, kamu sedang mengatakan bahwa jarak mereka lebih berkuasa daripada ketenanganmu. Setiap kali kamu memaksa perhatian dari orang yang ragu, kamu sedang menyerahkan harga dirimu pada keputusan mereka. Itu melelahkan, dan lebih dari itu mengikis wibawamu sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa energi terbaik seharusnya diarahkan ke dalam. Epictetus berbicara tentang fokus pada apa yang berada dalam kendali kita. Dan yang paling jelas, berada dalam kendalimu bukanlah respons orang lain, bukan perasaan mereka, bukan keputusan mereka. Yang berada dalam kendalimu
adalah pikiranmu, sikapmu, tindakanmu. Namun, mengejar membuat kita lupa itu semua. Kita sibuk menganalisis pesan orang lain, tapi jarang menganalisis motif diri sendiri. Kita sibuk memikirkan bagaimana agar disukai, tapi jarang bertanya, apakah kita menyukai diri kita sendiri? Kita sibuk memastikan orang lain bertahan, tapi lupa memastikan karakter kita bertumbuh. Berhenti mengejar bukan berarti berhenti peduli. Bukan berarti menjadi pasif atau dingin. Mengejar berarti berhenti memaksakan hasil. Berhenti mengejar berarti mengalihkan fokus dari bagaimana caranya agar dia memilihku, menjadi bagaimana caranya agar aku menjadi pribadi yang kuat dan utuh. Ada perbedaan besar antara memperjuangkan dan mengejar. Memperjuangkan datang dari nilai dan komitmen. Mengejar datang dari ketakutan kehilangan. Memperjuangkan tetap menjaga martabat. Mengejar seringkali mengorbankannya. Marcus Aurelius menulis bahwa kualitas hidup kita ditentukan oleh kualitas pikiran kita. Jika pikiranmu dipenuhi kecemasan untuk memiliki sesuatu, maka hidupmu akan terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Tapi jika pikiranmu terlatih untuk tenang, untuk menerima bahwa tidak semua hal harus kamu miliki, kamu mulai merasakan stabilitas yang berbeda. Menguasai diri berarti kamu tidak lagi bereaksi secara impulsif. Kamu tidak lagi panik ketika sesuatu menjauh. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan diri setiap saat. Kamu tahu bahwa jika sesuatu memang untukmu, ia tidak perlu dikejar secara berlebihan. Dan jika tidak, mengejarnya hanya akan membuatmu kehilangan waktu dan harga diri. Saat kamu berhenti mengejar, sesuatu yang aneh terjadi. Energi yang dulu tercecer keluar, mulai kembali ke dalam. Kamu punya waktu untuk membangun kebiasaan yang lebih baik, untuk memperbaiki disiplin, untuk memperkuat mental, untuk mengenali kelemahanmu tanpa distraksi. Kamu mulai bertanya, apakah aku mengejar ini karena aku benar-benar menginginkannya, atau karena aku takut tidak mendapatkannya? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah arah hidupmu. Menguasai diri juga berarti menerima bahwa tidak semua pintu harus dibuka paksa, tidak semua orang harus diyakinkan, tidak semua kesempatan harus diraih dengan mengorbankan ketenangan batin. Kadang kekuatan terbesar justru terlihat saat kamu mampu melangkah mundur tanpa drama. Orang yang menguasai diri tidak tergesa-gesa. Ia tahu nilainya tidak berkurang hanya karena tidak dipilih. Ia tahu kesendiriannya bukan ancaman. Ia tahu waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak pasti menghargainya kembali. Dan ketika kamu berdiri dari posisi itu, kamu menjadi berbeda. Kamu tidak lagi terlihat seperti seseorang yang memohon perhatian. Kamu terlihat seperti seseorang yang memilih dengan sadar. Perubahan posisi ini halus, tapi dampaknya besar. Karena saat kamu berhenti mengejar, kamu memberi ruang bagi sesuatu untuk mendekat dengan sukarela. Bukan karena terpaksa, bukan karena kasihan, tapi karena nilai melihat nilai. Menguasai diri bukan proses instan. Ia butuh latihan, butuh kesadaran. Setiap kali dorongan untuk mengejar muncul, butuh keberanian untuk duduk dengan rasa tidak nyaman tanpa langsung bertindak. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan diri dari tindakan impulsif, kamu sedang membangun otoritas atas hidupmu sendiri. Dan pada akhirnya, itulah yang membuatmu kuat. Bukan karena kamu mendapatkan semua yang kamu mau, tapi karena kamu tidak lagi diperbudak oleh keinginan untuk selalu mendapatkannya. Kamu bergerak dengan tenang. Kamu memilih dengan sadar. Kamu bertindak dari kekuatan, bukan dari kekurangan. Berhenti mengejar bukan berarti menyerah. Itu berarti kamu sadar bahwa yang paling layak kamu kuasai pertama kali bukan dunia luar, tapi dirimu sendiri. Dan ketika dirimu sudah kamu kuasai, kamu tidak lagi berlari. Kamu berjalan dengan mantap karena kamu tahu apapun yang benar-benar selaras denganmu tidak perlu dikejar dengan kehilangan harga diri. Dalam setiap hubungan, ada satu ujian yang tidak tertulis. Bukan tentang seberapa sering kalian berbicara, bukan tentang seberapa intens perhatian diberikan, tapi tentang satu hal yang lebih sunyi. Apakah hubungan itu tetap stabil ketika kamu memilih untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan dalam kesendirianmu? Banyak orang takut memberi ruang dalam relasi. Takut jika terlalu diam, dianggap berubah. Takut jika terlalu mandiri, dianggap tidak butuh. Takut jika tidak selalu tersedia, dianggap menjauh. Maka mereka terus hadir, terus merespons, terus memastikan koneksi itu tidak pernah sepi. Seolah-olah sedikit jarak saja bisa membuat semuanya runtuh. Padahal hubungan yang sehat tidak rapuh oleh ruang. Seringkali kita menyamakan kedekatan dengan ketergantungan. Kita berpikir semakin sering bersama, semakin kuat ikatannya.
Padahal jika kedekatan itu lahir dari rasa takut kehilangan, bukan dari pilihan sadar, maka ia bukan kekuatan, ia kecemasan yang disamarkan. Ujian relasi yang sebenarnya muncul saat kamu berhenti mengejar, saat kamu berhenti memaksa intensitas, saat kamu tetap fokus pada pertumbuhan dirimu sendiri, tanpa terus-menerus memastikan dia tidak pergi. Disitulah kamu melihat, apakah dia datang karena nilai, atau karena kenyamanan sesaat. Jika seseorang hanya bertahan ketika kamu selalu tersedia, selalu mengejar, selalu menyesuaikan diri, maka ia tidak terhubung dengan siapa dirimu sebenarnya. Ia terhubung dengan versi dirimu yang takut kehilangan. Tapi jika dia tepat kesendirianmu, tidak akan mengusirnya. Stoikisme mengajarkan keseimbangan dalam mencintai. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak memiliki orang lain. Kita hanya berbagi waktu dengan mereka. Artinya, relasi bukan tentang mengikat, melainkan tentang berjalan berdampingan, selama nilai dan arah masih sejalan. Ketika kamu nyaman sendiri, kamu tidak lagi mencintai dengan kepanikan. Kamu tidak lagi membaca setiap perubahan kecil sebagai ancaman. Kamu tidak lagi mengorbankan prinsip demi menjaga kehadiran seseorang. Kamu mencintai dengan stabil, bukan dengan ketergantungan. Dan disitulah kualitas relasi diuji. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita harus menerima orang lain apa adanya, tanpa menuntut mereka menjadi sesuai keinginan kita. Itu berarti kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap tinggal jika mereka tidak ingin. Tapi, kamu juga tidak perlu mengubah dirimu hanya agar mereka bertahan. Hubungan yang tepat tidak membuatmu merasa harus mengecilkan cahaya agar tidak mengganggu. Tidak membuatmu merasa harus selalu membuktikan nilai. Tidak membuatmu takut untuk mengambil ruang demi Burtonburg. Justru sebaliknya, ia memberi ruang dan tetap ada. Banyak relasi gagal bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak ketakutan. Ketakutan ditinggalkan, ketakutan tidak diprioritaskan, ketakutan dibandingkan. Ketakutan ini membuat kita mengontrol, mencurigai, menentit sekara, berlebih. Dan ironisnya, kontrol yang berlebihan itulah yang sering mendorong orang menjauh. Kesendirian dalam relasi bukan ancaman. Ia adalah indikator kesehatan. Jika kamu bisa memiliki waktu sendiri tanpa membuat hubungan goyah, itu berarti fondasinya kuat. Jika kamu bisa fokus pada tujuan pribadimu tanpa membuat pasangan merasa terabaikan, itu berarti ada rasa aman yang matang. Jika dia tepat, ia tidak takut melihatmu mandiri. Ia tidak terganggu melihatmu menikmati waktumu sendiri. Ia tidak merasa tersaingi oleh pertumbuhanmu, karena ia tidak melihat kesendirianmu sebagai jarak, tapi sebagai bagian dari dirimu. Namun jika seseorang mulai menjauh saat kamu berhenti mengejar, mungkin yang ia butuhkan bukan dirimu yang utuh, melainkan dirimu yang selalu mengejar. Dan itu bukan fondasi yang sehat. Relasi yang dewasa adalah dua individu yang sama-sama bisa berdiri sendiri, lalu memilih untuk berjalan bersama. Bukan dua orang yang saling berpegangan karena takut jatuh sendirian. Ada perbedaan besar di sana. Ketika kamu tidak takut sendiri, kamu tidak mencintai dari posisi lemah. Kamu tidak memohon untuk dipertahankan. Kamu tidak panik ketika ritme berubah. Kamu memberi ruang tanpa drama. Kamu menjaga batas tanpa ancaman. Kamu berbicara tanpa tekanan. Dan dalam sikap itu, kamu melihat kebenaran dengan lebih jernih. Jika dia tepat, ia akan menghargai kedewasaanmu. Ia akan melihat bahwa kemandirianmu bukan tanda menjauh, tapi tanda stabilitas. Ia akan tetap hadir, bukan karena kamu menahannya, tapi karena ia memilih. Jika dia tidak tepat, kesendirianmu akan mempercepat perpisahan. Dan mungkin itu bukan kerugian, tapi penyaringan. Karena pada akhirnya, hubungan yang kuat bukan yang membuatmu takut kehilangan diri, tapi yang membuatmu tetap menjadi diri sendiri. Dan ketika kamu cukup berani untuk mempertahankan kedaulatan batinmu di dalam relasi, kamu tidak lagi hidup dalam kecemasan konstan. Kamu hidup dengan tenang. Dan dari ketenangan itu, kamu tahu satu hal. Jika seseorang pergi hanya karena kamu berhenti mengejar, maka kepergian itu bukan kehilangan, melainkan kejelasan. Karena yang tepat tidak akan pergi hanya karena kamu memilih untuk tetap utuh dalam kesendirianmu. Sepi seringkali tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, di sela-sela malam yang panjang, di antara notifikasi yang tidak lagi berbunyi, di ruang kamar yang terasa lebih luas dari biasanya. Dan saat itu terjadi, banyak orang langsung mencari pelarian, membuka ponsel tanpa tujuan, menyalakan sesuatu agar ada suara, menghubungi seseorang hanya agar tidak merasa sendiri. Kita tidak benar-benar takut pada sepi. Kita takut pada apa yang muncul saat sepi memberi ruang pada pikiran kita. Namun, jika kamu ingin kuat,
kamu tidak bisa terus-menerus lari dari ruang itu. Kamu harus melatih diri untuk duduk di dalamnya tanpa panik. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk membangun ketahanan batin. Stoikisme tidak mengajarkan kita menghindari ketidaknyamanan. Ia mengajarkan kita menghadapi ketidaknyamanan dengan kesadaran. Epictetus mengingatkan bahwa yang membuat sesuatu terasa menyakitkan bukanlah situasinya, melainkan penilaian kita terhadapnya. Sepi terasa berat karena kita memberi label, ini buruk, ini tanda aku tidak diinginkan, ini tanda aku tertinggal. Latihan pertama menghadapi sepi adalah mengubah narasi. Saat rasa itu datang, jangan langsung menolaknya. Katakan dalam hati, ini hanya sensasi, ini hanya pikiran, ini bukan ancaman. Dengan memberi jarak antara dirimu dan emosimu, kamu mulai mengambil kembali kendali. Latihan kedua adalah membiasakan waktu hening secara sengaja, bukan karena terpaksa, tapi karena memilih. Duduk tanpa distraksi selama beberapa menit, tidak membuka apapun, tidak mencari apapun, hanya memperhatikan napas dan aliran pikiran. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman, pikiran akan mencoba kabur, tapi disitulah latihan berlangsung. Marcus Aurelius menulis refleksi pribadinya dalam keheningan. Ia tidak menunggu suasana ideal untuk berpikir jernih. Ia menciptakan ruang itu di dalam dirinya. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Gunakan waktu sepi untuk menulis apa yang kamu rasakan tanpa sensor. Bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk memahami diri. Latihan berikutnya adalah premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan yang kamu takuti dengan tenang. Bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk menyadari bahwa kamu mampu bertahan. Bayangkan jika benar kamu harus berjalan sendiri. Bayangkan jika tidak ada yang menghubungi. Lalu tanyakan, apakah aku masih bisa hidup? Apakah aku masih bisa berkembang? Jawabannya hampir selalu ya. Dengan membayangkan kemungkinan itu, kamu mengurangi kekuatannya atas dirimu. Sepi juga bisa menjadi ruang evaluasi. Tanyakan dengan jujur, mengapa aku begitu takut sendirian? Apakah karena aku belum nyaman dengan diriku? Apakah karena aku belum membangun hidup yang membuatku bangga tanpa perlu penonton? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tapi jawabannya akan membebaskan. Latihan stoik lainnya adalah mengurangi ketergantungan pada distraksi instan. Tidak semua waktu luang harus diisi dengan konsumsi. Kadang biarkan pikiran berjalan tanpa diarahkan oleh konten. Dari situ muncul ide, refleksi, bahkan keberanian untuk mengubah sesuatu dalam hidupmu. Seneca pernah mengingatkan bahwa orang yang selalu mencari keramaian seringkali sedang melarikan diri dari dirinya sendiri. Jika kamu bisa merasa cukup dalam kesunyian, kamu tidak lagi membutuhkan keramaian sebagai penopang identitas. Sepi bukan musuh, ia adalah cermin, dan seperti cermin, ia tidak selalu menampilkan hal yang ingin kita lihat. Tapi tanpa cermin, kita tidak pernah tahu apa yang perlu diperbaiki. Ketika kamu rutin melatih diri menghadapi sepi, perlahan rasa itu berubah, dari ancaman menjadi ruang, dari ketakutan menjadi ketenangan. Kamu tidak lagi panik ketika malam terasa panjang, kamu tidak lagi merasa hampa ketika tidak ada pesan masuk. Kamu mulai menikmati ritme hidup yang tidak selalu ramai. Dan yang paling penting, kamu mulai mengenal dirimu lebih dalam. Karena pada akhirnya, orang yang tidak tahan sepi akan selalu mencari pegangan di luar. Tapi orang yang mampu berdiri dalam sepi tanpa goyah, ia membawa ketenangan itu kemanapun ia pergi. Ia tidak lagi tergantung pada situasi sosial untuk merasa utuh. Latihan-latihan ini sederhana. Duduk dalam hening, menulis refleksi, mengamati pikiran tanpa langsung mempercayainya, membayangkan kehilangan tanpa tenggelam dalam ketakutan. Tapi jika dilakukan konsisten, dampaknya besar. Kamu membangun otot mental yang tidak terlihat. Dan suatu hari, ketika sepi datang lagi, kamu tidak lagi melihatnya sebagai ancaman, kamu melihatnya sebagai teman lama, ruang untuk menyusun ulang pikiran, ruang untuk memperkuat prinsip, ruang untuk kembali pada pusatmu. Karena ketika kamu sudah terlatih menghadapi sepi, kamu tidak lagi takut ditinggalkan, kamu tidak lagi mudah diguncangkan oleh jarak, kamu tidak lagi bergantung pada keramaian untuk merasa hidup. Kamu tetap utuh, bahkan dalam sunyi.